Masukinnya terakhir ya, jadi masih hijau seger, enak liatnya. Halo, kembali lagi ke dapur saya ya. Hari ini kita bikin masakan yang masih oleh-oleh kita belanja di supermarket Korea. Namanya tteokbokki. Nah, tteokbokki itu bahan dasarnya atau bahan utamanya tuh rice cake atau kue dari beras. Nah, ini kalau saya beli di supermarket Korea, dia punya yang fresh, jadi masih lembut banget. Kalau kita beli di supermarket biasa ada, tapi udah packingan, biasanya itu udah frozen atau udah keras. Jadi butuh proses masaknya lebih lama. Nah, bahan-bahan untuk bikin tteokbokki, pertama kita harus bikin kaldunya dulu biar kuah tteokbokkinya sedap. Nah, ini saya pakai airnya 1,5 liter, itu bisa 2 macam. Nanti saya bisa juga sekalian bikin untuk oden. Nah, itu untuk kuahnya oden, biasanya kan direbus, nanti kita makan sama kuahnya. Nah, ini kita bikin sekalian dengan tteokbokki. Kita pakai 1,5 liter air, terus ini ada ikan teri yang kita juga bisa bikin kaldu. Ini kepalanya harus dibuang dulu, sama isi dalamnya harus dibuang karena dia pahit biasanya, jadi mesti dibersihin. Terus selain ikan asin juga pakai kaldunya si lobak. Nah, lobaknya setengahnya kan saya udah pakai buat bikin kimchi. Nah, ini kita potong kasar, nanti kita rebus bareng sama konbu atau rumput laut kering. Ini rumput laut keringnya saya pakai cuma 15 gram. Nah, ini lobaknya cuma saya potong kasar karena kita cuma mau ambil sarinya, manisnya dari si lobak. Jadi nggak dikupas juga. Udah siap, kita rebus, kita ambil kaldunya. Setelah mendidih, didiemin aja 1 jam dengan api kecil. Sekarang kita mulai untuk persiapan bikin tteokbokkinya. Selagi kita nunggu kaldu matang, ini yang tadi saya bilang gochujang ya, yang tadi kita beli di supermarket. Gochujangnya saya pakai cuma 1/4 cup. Dan untuk menambah protein dari si tteokbokki, kan kalau nggak kita cuma punya karbo doang nih dari si rice cake. Saya tambah di sini ini tadi yang kita bilang oden atau fish cake. Bentuknya dia segi 4. Saya nggak punya lagi, ternyata stoknya tadi nggak dibeli. Itu bentuknya segi 4. Kita bisa potong macam-macam. Ini ada yang bisa dibagi kotak-kotak seperti ini atau bisa dibagi segitiga. Kreasi aja. Sekarang semua bahan udah siap kita olah. Ini tteokbokkinya udah dipotong kayak gini, kurang lebih 5 sentian. Terus sawinya juga udah dipotong-potong. Si bawang bombay udah siap nanti kita tumis. Bawang putihnya di sini saya pakai 1 sendok makan. Terus udah gitu odennya tadi kan udah dijelasin ya, potongnya sesuai selera aja. Wortelnya udah dipotong kayak capcay. Nih, kayak gini. Terus di sini juga saya tambah telur rebus matang 3 butir. Terus gochujang, bubuk cabe, sama untuk nambah perasa soyu atau kecap asin. Terus udah gitu anak-anak sekarang kan kalau di tteokbokki suka ada yang mau ditambahin sama ramen. Nah, ini kita bisa tambah ramen. Dan ada juga nanti yang kalau sudah selesai bisa ditambah keju, lembaran-lembaran keju cheddar taruh di atasnya. Di masakan Korea mereka nggak bakalan ketinggalan yang namanya daun bawang. Nanti kita aurin di atasnya untuk tambah warna hijau-hijau dari masakan ini. Terakhir bisa dikasih wijen sangrai. Kalau wajannya udah panas, kita kasih minyak kurang lebih 3 sendok makan. Ini saya cuma untuk ngewangiin bawang bombay dan bawang putih. Nah, ini kaldunya yang tadi kita udah rebus 1 jam. Sekarang kita bisa buat kuahnya si tteokbokki. Sekarang kita bisa masukin wortelnya. 1/4 cup gochujang.
cabai bubuk, rice cake, ini karena topokinya tadi fresh ya, jadi kita nggak perlu godok lama-lama. Kalau yang beli packingan atau yang udah frozen atau yang udah ada mereknya itu kan dia nggak fresh, jadi kita perlu rebus kurang lebih 15 menit. Kita tunggu rice cake-nya matang dulu, baru yang lain bisa kita masukin. Karena ini fresh, bisa bareng semua masukin. Kita tunggu mendidih, sambil tunggu juga wortelnya empuk. Udah didih nih, kita tes rasa ya, coba kurang apa. Kalau kurang gula, saya punya corn syrup. Kalau kurang asin, saya punya soyu atau soy sauce. Udah manis, enak dari kaldu. Tapi kita kasih 1 sendok makan soy sauce. Kalau suka manis, bisa dikasih corn syrup. Tapi ini tadi saya udah coba, mungkin udah keluar manis dari wortel, dari si lobak juga tadi kaldunya, jadi udah pas. Nah ini kalau kuahnya lihat ya, kalau dia udah mengental, ini kita bisa masukin telur dan sawi putih. Sawinya. Sekarang kita bisa masukin telurnya. Dan daun bawang iris. Masukinnya terakhir ya. Jadi masih hijau seger, enak lihatnya. Nah udah selesai. Tteokbokki kita bisa langsung disantap. Biasa kalau di Korea mereka suka finishingnya dikasih wijen. Kalau yang nggak punya wijen siap saji kayak gini, bisa wijen putih disangrai aja, enak, jadi wanginya lebih keluar. Karena ini udah siap saji, saya tinggal taburin. Tteokbokki kita selesai.